hipertensi. Kita tetap bermasalah atau kita berhadapan dengan stroke, kita bermasalah dengan cuci darah, kita berhadapan dengan serangan jantung. Ini semua terjadi. Maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan solusi, termasuk di dalamnya adalah diabetes. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Saya minta dengan sangat, stop kolesterol. Tolong pikirkan baik-baik, stop kolesterol. Nanti kita akan banyak pasti untuk diskusinya. Berikutnya sama, bagaimana peran ekstrim alpha-spin, bagaimana peran ekstrim mega anion itu bisa memberikan kontribusi terhadap solusi masalah komorbid. Artinya, kita menyelesaikan dua permasalahan. Ketika komorbid bisa selesai, orang itu optimal, maka siap berhadapan dengan pandemik, siap berhadapan dengan virus. Tugas menarik buat kita semua. Tolong dipikirkan baik-baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kanker, hal yang sama. Kanker naik 1,4 menjadi 1,8. Nah, yang menarik catatan ada di sini. Kanker di Indonesia, laki-laki itu hanya 0,7. Sementara wanita 2,9. Jadi resiko terjadinya kanker di Indonesia 4 kali lipat pada wanita. Ini menjadi pemikiran yang serius. Tolong menjadi bahan pemikiran. Jadi kita masih berhadapan dengan masalah cancer. Bagaimana solusi cancer? Saya ingin minta kesepakatan dengan teman-teman semua. Cancer itu adalah sel kita, sel seseorang yang sakit tapi tidak mati. Jadi dia masih hidup. Kalau dia hidup berarti dia masih makan. Lalu makanannya apa? Makanannya adalah apa yang dimakan oleh orang tersebut. Apa yang disukai oleh orang tersebut. Maka solusi terbaik adalah jangan beri makan lagi sel kankernya. Ini sudah memberikan jalan keluar. Nah, bagaimana peran ekstrim alpha-spin, bagaimana peran ekstrim mega anion, ini akan betul-betul memberikan suatu kontribusi untuk menyelesaikan kanker. 3 permasalahan, COVID, komorbid, cancer. Mudah-mudahan jadi cerita menarik buat kita semua. Nah, terakhir kegemukan. Balik lagi saya ingatkan. Hebat Indonesia itu. 18 di tahun 2007 naik menjadi 26, naik lagi menjadi 31, ini 2018. Berarti nanti 5 tahun 2023 angka 31 ini akan melejit lagi. Jadi di Indonesia obesitas itu luar biasa. Dan konteksnya adalah sakit. Obesitas itu sakit dari mulai migrain, depresi, tumor, sleep apnea yang sampai menyebabkan kematian, asma, serangan jantung, hipertensi, GERD, penyakit sendi, semua ini. Metabolic syndrome, diabetes di dalamnya, kemudian polycystic ovary syndrome, termasuk fatty liver. Ini terjadi karena kegemukan. Dan balik lagi sekarang, ini adalah problem, ini adalah potensi. Maka ini merupakan masalah yang serius. Masalah obesitas. Solusinya, rubah pola makan. Saya minta sekali lagi, rubah pola makannya. Pola makan yang lalu tinggalkan, pakai pola yang baru. Dan lengkapi dengan ekstrim alpha-spin, lengkapi dengan ekstrim mega anion. Mudah-mudahan nanti Dr. Johan akan bisa melengkapi, karena nanti pasti akan ada lagi nih ke bawahnya nih. Ke bawah dari solusi ini akan ditambah lagi. Karena Live Elite tidak akan selesai sampai hari ini. Akan mencari lagi produk untuk memberikan solusi terbaik untuk kita semua. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sekarang adalah kita harus melakukan yang orang lain tidak lakukan. Kita harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Saya ngambil filosofi Jepang, do no one do. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena balik lagi, kita sudah berhadapan dengan pandemik dan sampai hari ini masih pandemik. Kita sudah melihat, kita sudah diceramahi banyak informasi, kesehatan dan sebagainya, tapi kita masih bermasalah. Angka kesakitan bukan naik tapi turun. Budgeting naik. Jadi marilah kita berpikir sekarang, lakukan yang orang lain tidak lakukan. Lakukan yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita punya payung. Payungnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10/2014. Tentang apa? Tentang non-medis. Pelayanan kesehatan yang bukan medis. Tradisional itu istilah. Istilah yang non-medis itu pasti ditradisionalkan, dipinggirkan, apa istilahnya? Dinilai negatif, atau itu alternatif, dan lain sebagainya. Tapi tolong, pikirkan ini ada payung.
Payung yang bisa kita pertimbangkan. Kenapa saya katakan payung? Karena jelas memberikan kepastian hukum bagi siapapun yang menggunakan, sekali lagi, yang menggunakan non-medis, yang menggunakan non-farmakologi. Demikian juga dengan kita semua. Kita aktif menyampaikan, ingin memberikan suatu pelayanan kesehatan, maka kita juga dipayungi hukum. Memberikan kepastian hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan, non-medis. Bapak, Ibu, ada satu guyon yang menarik sekarang. Kalau kita hipertensi dan berobat ke dokter yang hipertensi, tidak akan selesai. Kalau kita diabetes, berobat ke dokter yang diabetes juga, tidak akan selesai. Ini harus menjadi bekal buat kita sama-sama. Ya. Nah, sekarang kenapa saya konteksnya langkah terbaiknya adalah berbicara di alpha-spin, ekstrim alpha-spin, dan juga ekstrim mega-anion. Ini sebetulnya sesuatu yang balik lagi ke yang tadi. Pasti akan dipinggirkan. Jadi kalau kita ngelihat, pasti banyak perdebatan, pro dan kontranya luar biasa. Tapi tolong pikirkan sekarang. Kita dalam kondisi pandemik, ada komorbid, sudah melakukan semua rangkaian protokol kesehatan, tapi di bayangan kita, atau di depan kita, tetangga kita, kerabat kita masih menjadi korban. Nah, tolong pikirkan, kita harus saya ingin minta betul-betul ada satu kesepakatan. Yuk kita sepakat, ini adalah langkah terbaik. Coba kita pikirkan, kita renungkan, kita lupakan sekarang. Kosongkan gelasnya. Hilangkan semua ego. Ayo kita berpikir. Kita cari sama-sama. Bukan saya ya, tapi ayo kita sama-sama mencari. Langkah terbaik apa untuk menghadapi ke depan. Ingat ya, virus melakukan mutasi. Kita harus melakukan juga perbuatan yang berbeda. Agar kita tetap menang, karakter manusia adalah menang. Nah, bicara alpha spin atau bicara putaran, dan memang ini adalah berputar, memang memberikan suatu perubahan. Yang menarik di alpha spin ini adalah, kalau Bapak, Ibu, teman-teman, dari posisi, mohon maaf, kalau ada yang sakit, kalau di posisi A menjadi posisi B, maka kita harus melakukan satu perubahan. Dan perubahan itu bisa dilakukan dengan bantuan putaran. Maka alpha spin itu adalah merubah kita, merubah putaran yang selama ini kita lakukan. Katakanlah kita berbicara sederhana ilustrasinya. Kalau kita ngelihat jam berarti berputar dari angka 1, angka 2, angka dan seterusnya. Putarannya adalah seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan berarti melawan putarannya. Inilah yang dilakukan oleh alpha spin. Melakukan suatu perubahan. Putaran yang dilakukan perubahan sehingga menjadi suatu medan yang berbeda. Feel yang berbeda, magnetik yang berbeda, maka itulah yang akan merubah tubuh kita. Jadi kalau cerita orang yang menggunakan alpha spin, menggunakan ekstrim alpha spin, kemudian terjadi perubahan, karena memang itu yang dikehendaki. Tanpa sadar, hanya dengan disentuhkan, hanya dengan dipakai, hanya dengan dilakukan melalui air dan lain sebagainya, itu berubah total. Karena ada putaran yang dirubah. Alpha spin ini memberikan satu putaran yang berbeda. Ilustrasinya ada di sini sederhana sekali. Ya, ada suatu energi dalam tubuh kita, ada satu medan. Kalau medan pasti ada energinya. Maka ketika dilakukan pendekatan dengan alpha spin, itu akan jadi berubah putarannya. Tadinya sakit menjadi sembuh. Tadinya tidak enak menjadi enak. Tadinya kondisinya gula darahnya tinggi menjadi rendah. Tadinya tekanannya tinggi menjadi rendah atau menjadi normal. Inilah yang dilakukan oleh alpha spin. Bapak, Ibu, teman-teman semua cari, belajar betul-betul sampai mendapatkan keyakinan penuh. Kalau ngelihat pro dan kontranya pasti ada. Dan saya tidak ingin hanyut ke sana. Saya tidak ingin membawa ke sana. Jadi betul-betul ada satu vibrasi, ada satu resonansi yang akan mengalami perubahan dalam tubuh seseorang ketika menggunakan ekstrim alpha spin. Apalagi sampai menggunakan 4 buah seperti ini, berarti seluruh materi yang ada dalam tubuh seseorang itu akan berubah total. Dan mohon maaf, hitungannya bukan hitungan lama. Hitungannya adalah pada saat itu juga mengalami perubahan. Nah, ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Ya, ini contoh gambarannya. Ketika kita berbicara melalui media air, ketika alpha spin, ketika ekstrim alpha spin ini bekerja,
Yang tadinya adalah tidak hidup, itu menjadi hidup. Yang tadinya seolah-olah tidak ada artinya apa-apa, hanya sebagai kebutuhan, tapi kemudian berubah total. Nah, ini yang memberikan suatu energi. Ini yang merubah. Energi alpha spin ini akan merubah, memberikan suatu energi sehingga akan merubah struktur. Ketika kita medianya air, maka akan terjadi perubahan struktur di dalam air. Dan ini yang memberikan suatu konteks, mohon maaf, kalau masih ada dibatasi sekarang, tidak menyembuhkan, tidak mengobati, oke, kita sepakati, membantu penyembuhan, tapi 100%. Ini tolong dipikirkan baik-baik. Nah, bagaimana dengan konteks tubuh kita? Tubuh kita isinya air. Darah itu adalah air. Di dalam sel ada air, ada intrasel, ada ekstrasel. Judulnya juga sama, semuanya adalah ada liquidnya. Ketika berbicara, ketika kita berdekatan, nggak usah terlalu teoritis lah. Berdekatan dengan ekstrim alpha spin maka berubah total. Nah, ini contoh. Ini kebetulan saya dapat dari lokal kita punya. Bagaimana dengan radiasi? TV kita, handphone kita, laptop di depan kita, semua memberikan radiasi. Bagaimana dengan alpha spin? Alpha spin berarti akan merubah yang tadinya berefek negatif karena medan elektromagnetiknya adalah jelek, maka dirubah. Kita akan terhindar. Ini satu penelitian yang menarik sehingga kita akan bisa merubah banyak kondisi. Medan dalam tubuh kita itu akan berubah ketika menggunakan ekstrim alpha spin. Jadi inilah yang dilakukan. Mohon maaf, balik lagi karena concern saya bukan karena saya kurus ya, concern saya adalah pada teman-teman yang overweight. Tolong segera pertimbangkan alpha spin ini akan merubah postur tubuh kita yang tadinya overweight menjadi lebih ideal. Nah, ini yang jadi pemikiran buat kita sama-sama. Ini juga hal yang sama. Bagaimana impact-nya? Bahkan bukan cuma berbicara di kesehatan. Di dunia banyak pun, termasuk apapun judulnya, maka akan digunakan. Medis pun menggunakan yang sama. Karena memang akan memberikan suatu hal yang sangat-sangat positif. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke berbicara di ion positif dan ion negatif. Sama sebetulnya. Kalau tadi kita berbicara medan magnet, kita berbicara elektromagnetik, dirubah oleh ekstrim alpha spin, maka sekarang kondisi kita adalah kita berbicara mulai di positif ion dan negatif ion. Ini yang terjadi. Industri, kemudian bakteri, debu, dan lain sebagainya. Ini seluruhnya memberikan ion positif yang dampaknya negatif, harmful pada tubuh kita. Nah, konteksnya sekarang membalikan. Berarti kalau kita berhadapan dengan ion positif, kita harus menghadirkan ion negatif dalam kehidupan kita. Gambarannya sederhana. Ketika kita sakit, kita lelah, kita discomfort, maka sebetulnya tinggal balikan lagi. Balikan dengan gambaran ini. Kalau ion positif dan ion negatifnya seimbang, maka tugas kita sudah selesai. Balancing badan kita, keluarkan seluruhnya ion-ion positif, digantikan dengan ion negatif. Dan kita menghadirkan, sekali lagi, kita menghadirkan judulnya menarik. Sudah ekstrim, dikasih lagi mega, dan ion negatif atau anion. Jadi ini tugas kita sekarang. Ketika kita kelebihan ion positif dalam tubuh kita, maka kita memerlukan ekstrim mega anion. Apa dampaknya sekarang? Ini yang menarik. Dampaknya adalah far infrared. Jadi ketika material itu kita pakai, kita bawa, card itu kita bawa, kartu itu kita bawa, maka yang dihadirkan dalam tubuh kita adalah far infrared. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan far infrared? Balik lagi tadi, kalau tadi adalah spinnya yang dirubah, elektromagnetiknya dirubah, strukturnya dirubah, maka ketika far infrared ada di kita, mohon maaf, maka struktur molekul air pun berubah. Molekul air pun akan mengalami resonansi, akan mengalami perubahan, ada vibrasi di sana. Dan hasilnya adalah sirkulasi darah kita membaik.
Bapak, Ibu, ini gambarannya jelas, dasarnya adalah matahari. Kita tidak akan pernah hidup tanpa gelombang matahari. Kita tidak pernah hidup tanpa adanya far infrared. Dan far infrared itu adalah alami. Teknologi mengantarkan kita sampai terbentuklah ekstrim mega anion. Satu protektif, kartu protektif untuk tubuh kita. Ini gambaran jelas. Ya. Apalagi lebih detail lagi ke sini. Ini lebih menarik lagi. Karena bicaranya adalah far infrared. Struktur air berubah, mitokondria berubah, semua. Sampai proliferasi, kita akan lebih survive, akan mengurangi rasa sakit, akan perbaikan pada otot, perbaikan pada stimulasi saraf, neuroprotektif. Nah, ini yang menarik yang terakhir. Mohon maaf, dengan adanya far infrared, dengan adanya anion, ion negatif, ekstrim, balik lagi, ekstrim mega anion akan membunuh sel kanker. Tolong jadi catatan buat kita. Kenapa? Karena tidak disukai sama sekali. Tadi bicaranya adalah spinnya, sehingga dia akan hidup kankernya, maka sekarang ionnya. Dia suka dengan ion positif. Ketika diberikan ion negatif, sel kanker sama. Ketika dirubah pola makannya saja, ketika dirubah makanannya, dia sudah mati. Demikian juga dengan ion negatif. Mungkin beberapa catatan penting di sini ada. Far infrared, ini jelas endotel. Nah, balik lagi ke konteks yang tadi kita bicarakan adalah pada COVID. COVID mengalami satu kerusakan endotel. Maka di sini ada perbaikan. Far infrared akan memperbaiki struktur endotel. Saya tidak akan membahas yang lainnya. Tapi seluruhnya akan memperbaiki tubuh kita. Nitrik oksid kita akan membaik dan seterusnya. Sehingga betul-betul tubuh kita akan mendapatkan satu tingkat optimalisasi. Demikian juga dengan oksidatif stresnya. Demikian juga dengan hasil antioksidannya. Far infrared akan mendapatkan hal yang sama. Atau memberikan hal yang sama. Ini literatur. Bagaimana far infrared bisa menyembuhkan luka. Ini serius. Ini berarti regenerasi. Ini berarti mulai dari antiseptik, antibiotik, dan lain sebagainya. Itu didapatkan dengan far infrared. Demikian juga dengan virus. Catatan penting karena kita berbicara di luka, virus itu tidak hidup. Virus itu RNA, protein. Dia tidak akan bisa melakukan replikasi di luar manusia yang hidup. Sekali lagi, di luar manusia yang hidup. Catatan penting. Kenapa sampai menyatakan demikian? Hidupnya atau replikasi yang terjadi pada virus itu karena ada kehidupan. Sekali lagi, karena ada kehidupan. Maka dia tidak berbicara lagi sebagai protein ketika sudah masuk dalam tubuh kita, karena dia sudah menjadi replikan virus baru. Replikan baru, tidak lagi SARS-CoV-2-nya saja. Nah, itulah yang merusak tubuh kita. Berarti terjadi perlukaan, terjadi inflamasi yang dahsyat yang kita kenal dengan cytokine storm. Bagaimana far infrared? Ini yang jadi harus pikirkan buat teman-teman semua. Demikian juga dengan diabetic food, selesai dengan far infrared. Bapak, Ibu, teman-teman semua, diabetes itu bicaranya bukan cuma kadar gula darah tinggi, HbA1c tinggi, tapi komplikasi. Dan komplikasi itu berjalan. Termasuk di dalamnya adalah diabetic foot. Sometimes orang itu akan mengalami yang sama. Nah, artinya adalah tugas kita menyelesaikan. Bagaimana bisa menyelesaikan sampai tidak terjadi komplikasi. Konteks literatur di sini adalah komplikasi. Komplikasi pun selesai. Bagaimana dengan diabetes? Selesai dengan far infrared. Ya. Ini adalah catatannya. Far infrared ternyata betul-betul untuk tipe 2 diabetes. Demikian juga dengan oksidasi stres. Karena betul-betul akan melawan ke sana. Far infrared sama. Betul-betul efektif untuk mengatasi rasa karena menghasilkan ion negatif dan menghadirkan dalam tubuh kita. Mohon maaf ya.
Ini jadi catatan. Artinya adalah kalau kita berbicara di inflamasi dengan rasa sakit dan lain sebagainya, maka selesai dengan far infrared. Far infrared ternyata sakit lagi. Dan yang menarik adalah mudah digunakan. Tidak invasif, kita tidak minum sesuatu, tidak ada efek samping sama sekali, dan efektif betul-betul untuk mengatasi kondisi sakit. Ya, far infrared kelelahan. Berbicara tadi mengenai prolong COVID atau long COVID. Long COVID itu disertai dengan kelelahan yang terus-terusan. Maka hadirkan mega anion untuk kondisi dengan fatigue syndrome. Ya. Demikian juga dengan insomnia. Nah, ini yang menarik. Ketika berbicara di insomnia, itu betul-betul terjadi pada COVID. Betul-betul terjadi banyak orang yang dengan insomnia, sulit tidur. Gunakan kartu Extreme Mega Anion. Nah, ini juga yang sama, ini ketika berbicara di kondisi lebih serius, yaitu adanya iskemik. Iskemik berarti diabetes, karena dasarnya adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah. Far infrared akan bisa mengatasi ke sana. Far infrared bahkan pada kondisi dengan cuci darah. Nah, hemodialisa pasien itu akan memperbaiki aliran darahnya sehingga fungsi bahkan yang tadinya cuci darah seminggu 2 kali menjadi seminggu sekali, dua kali seminggu, 1 bulan kali, dan seterusnya. Ini adalah apa yang kita lakukan. Ini adalah keinginan kita sama, ternyata betul-betul akan memberikan dampak yang sama. Demikian juga dengan implikasi yang lain, akan sangat menarik. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi gambarnya adalah sebelum dan sudah penggunaan. Makanya kita tidak perlu berbicara berlama-lama, kita cukup sederhanakan saja dan dampaknya memang luar biasa. Dalam hitungan 20 hari penggunaannya, far infrared akan berubah struktur kita lengkap. Jadi tugas kita, jaminan kita, katakanlah kalau boleh dikatakan jaminan, sesegera mungkin menyelesaikan banyak permasalahan. Nah, ion negatif sekarang balik lagi. Ini termasuk mortalitas. Evaluasi menunjukkan bahwa udara yang mengandung ion negatif itu sangat-sangat kita perlukan. Saya ingin memberikan perumpamaan ini. Ini adalah satu penelitian yang dilakukan di sebuah pabrik tekstil. Sekali lagi, jelek. Sehingga dengan demikian banyak yang sakit, banyak yang tidak masuk kerja. Karena sedemikian rupa. Tapi ketika diberikan ion negatif, itu dahsyat. Udaranya membaik, karyawan akan jauh lebih sehat. Kenapa? Karena balik lagi dampak daripada ion negatif far infrared. Demikian juga dengan kalau tadi betul-betul bersih. Jadi sekarang kita bicaranya bank. Mohon maaf ya, orang senang dengan AC dan lain sebagainya, tapi kondisinya tetap jelek. Kenapa? Karena di sana ion positifnya banyak sekali, ion negatifnya rendah sekali. Penelitian di sini menggambarkan betul ketika diberikan ion negatif pada semua orang yang ada di sana didapatkan, hilang, flu-nya hilang, laringitisnya hilang, dan seterusnya. Demikian juga dengan penelitian sana. Jadi betul-betul ini memberikan gambaran buat kita ion negatif itu sangat dasar sekali. Nah, yang menarik bagaimana ion negatif terhadap orang yang merokok. Ini pun sama, akan memperbaiki silia saluran pernapasan seorang yang merokok. Mudah-mudahan ini bukan kampanye rokok ya. Nah, yang menarik lagi adalah ion negatif juga terhadap psikis. Jadi yang depresi itu juga sama. Orang berbicara mungkin ketika sudah umum sekali ya, antidepresan tuh kayak kacang goreng. Pulang kerja langsung zolop, pulang kerja langsung prosak, karena ion negatif akan menggantikan. Jadi betul-betul tidak perlu lagi antidepresan, tapi cukup dengan kartu. Balik lagi, Extreme Mega Anion. Ini juga sama. Demikian juga dengan attitude, akan mengurangi betul-betul perubahan yang terjadi pada
serotonin pada neurotransmitternya, sehingga orang itu akan jauh lebih hanas, jauh lebih istimewa dibandingkan dengan sebelumnya karena attitude-nya luar biasa. Ya. Penelitian lain yang menarik, nah ini yang harus disampaikan. Ini adalah bicara cancer dan kebetulan adalah pada wanita, ovarian cancer. Ion negatif memberikan peran sampai ke kanker. Hal yang sama. Breast cancer pun dengan negatif ion treatment itu fantastik. Saya kira tidak ada lagi. Negatif ini adalah keuntungan daripada ion negatif. Betul-betul kita bisa merasakannya. Semua, termasuk sexual drive. Tolong catat ya. Pak Ananta, saya kira tidak bisa dibicarakan lagi. Kita lebih berenergi lah. Ketika kita berhadapan atau kita menggunakan ion negatif, ekstrim, mega anion, kita lebih berenergi. Mudah-mudahan share saya bisa diterima. Saya kembalikan kepada Pak Ananta dan saya tutup share-nya. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi. Silakan Pak Ananta.